Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Taufik Hidayat, NPM 52017111062, Reza Windu Muammar, NPM 52017111096, dan Rosi Hendrawan, NPM 52017111281. Next. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis channel YouTube Magna Talks. Langsung saja. Next. Langsung saja yang pertama itu kita menganalisis dari konten pertama kali dibuat oleh Magna Talks, yaitu pada tahun 2020, serta yang menjadi narasumber pertama waktu itu adalah pesepak bola Bambang Pamungkas. Di konten tersebut menceritakan tentang awal mula karir Bambang Pamungkas dan permasalahan sepak bola di Indonesia pada saat ini. Konten podcast bersama Bambang Pamungkas ini sudah dilihat sebanyak 182.000 kali per hari ini, tanggal 8 Januari 2022. Next. Dan ini data yang kami peroleh dari YouTube-nya Magna Talks. Konten pertama bisa dilihat di situ ada Pot 78 Talks About Score in Life with Bambang Pamungkas yang diupload pada 2 tahun yang lalu. Lanjut, next. Yang kedua, konten yang paling booming. Selain itu, ada konten yang konten podcast yang membuat nama channel Magna Talks menjadi booming dan membuat jumlah subscriber lumayan menambah, yaitu di saat Magna Talks mendatangkan Dr. Tirta sebagai narasumber. Konten tersebut menjadikan konten podcast mereka dengan jumlah penonton terbanyak, yaitu 357.000 kali ditonton per hari ini. Hari ini tanggal 8 Januari 2022. Bersama Dr. Tirta serta Iyas Lawrence sebagai host dari Magna Talks, membahas dari perkembangan COVID di Indonesia sampai usaha jual beli sepatu yang dimiliki oleh Dr. Tirta. Next. Ini adalah data yang kami peroleh dari channel YouTube Magna Talks. Di sini dapat dilihat video tersebut sudah 357.000 kali ditonton. Next. Sejak mengawali konten podcast di YouTube pada tahun 2020, jumlah subscriber dari channel YouTube Magna Talks sudah mencapai 71,6 ribu subscriber dengan total 139 konten video per tanggal 8 Januari 2022, dan Magna Group dibangun oleh Kinan Pierce, seorang aktor, bersama dengan Ernanda Putra, seorang influencer. Magna Talks dipandu oleh Iyas Lawrence yang dalam waktu senggangnya adalah seorang kontributor di media daring, jurnalis foto, dan seorang desainer grafis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ros, mic-mu, Ros. Maaf, mic-nya tadi belum on. Kita ulang. Di sini kita langsung masuk ke jumlah channel. Nah, YouTube memiliki banyak konten kreator yang menghasilkan beragam karya. Nah, di sini salah satu adalah konten yang berbentuk podcast. Di Indonesia banyak channel yang memproduksi konten podcast. Hal tersebut dikarenakan
banyak orang yang berminat untuk menonton konten berjenis podcast. Magna Talks merupakan salah satu channel yang membuat konten podcast. Meskipun memiliki banyak saingan, maka Magna Talks tetap berpegang teguh terhadap prinsipnya untuk menyampaikan pesan positif agar para pendengar dapat mendapatkan sebuah ilmu baru dari narasumber yang diundang. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Magna Talks terpilih untuk masuk di sebuah artikel online First Media sebagai nominasi 5 channel podcast terbaik yang cocok buat milenial. Menurut mereka, Magna Talks merupakan channel yang menyampaikan obrolan-obrolan yang seru dan bintang tamu atau narasumber yang diundang juga keren. Meskipun Magna Talks telah membuktikan dirinya sebagai podcast yang terbaik, tetapi tetap saja penonton yang didapatkan tidak pasti dan cenderung sedikit. Hal tersebut wajar karena Magna Talks masih dapat disebut pendatang baru dan mereka sedang membangun pasar mereka sendiri. Nah, ini bukti-bukti yang kita kumpulkan. Nah, langsung kita lanjut ke barrier. Hambatan yang dihadapi Magna Talks adalah idealisme untuk mengundang narasumber sesuai dengan keinginan. Hambatan yang dihadapi Magna Talks adalah idealisme untuk mengundang narasumber sesuai dengan keinginan, tanpa memperdulikan beberapa hal yang dapat menambah penonton seperti mendatangkan narasumber yang sedang viral, yang sedang hangat diperbincangkan. Magna Talks hanya mengundang narasumber yang dirasa cocok dan dapat memberikan pengaruh atau pesan positif bagi para pendengarnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap banyaknya penonton yang didapatkan. Penonton di Indonesia akan cenderung memilih menonton hal-hal yang sedang viral dibandingkan dengan hal yang memiliki makna tersendiri yang dapat memberikan pesan positif bagi penonton. Hambatan Magna Talks yang sesungguhnya merupakan penonton yang lebih menyukai tayangan-tayangan yang sedang viral. Selanjutnya kita ke user generated content. User generated content adalah salah satu bentuk konten marketing di era terkini. Menurut Rike Marketing, saat ini banyak bisnis yang mengandalkan konten dari pengguna sebagai strategi marketing mereka. User generated content adalah semua konten seperti foto, video, teks, dan ulasan yang dibuat oleh pengguna untuk posting atau disebarluaskan di media sosial. Magna Talks menggunakan tagline "We Talk, You Listen". Tagline tersebut menjadi pedoman Magna Talks untuk menyajikan konten-kontennya. Dengan menggunakan tagline tersebut, orang-orang lebih mudah menemukannya. Baik, di slide ini saya akan menyampaikan kondak pada channel YouTube yang dibahas, yaitu ada strategi pembuatan. Magna Talks memiliki strategi pembuatan konten dengan mendatangkan narasumber yang merupakan public figure yang mempunyai cerita menarik untuk disampaikan. Magna Talks mengedepankan konten yang bermakna dari cerita narasumber agar para pendengar mendapatkan pelajaran yang dipetik serta bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat mendatangkan narasumber, Magna Talks juga memberikan pilihan kepada penonton untuk dapat menentukan topik yang mereka sukai ataupun yang disukai narasumber. Jumlah pendengar yang tak sama di setiap episodenya. Next. Perubahan konten. Dari segi konten Magna Talks masih konsisten dengan mengambil tema podcast yang diawali dari SoundCloud pada tahun 2017, kemudian beralih ke Spotify pada tahun 2019, serta yang terakhir menjadikan YouTube sebagai tambahan channel mereka yang masih tetap sama mengambil tema podcast. Bisa diartikan bahwa perubahan konten Magna Talks ini terletak pada cara penyampaian konten mereka. Yang semula verbal dari SoundCloud dan Spotify, kini berpindah ke YouTube yang menjadikan dulunya konten podcast dengan konsep verbal menjadi konsep podcast virtual. Next. Strategi kolaborasi. Pada pembuatan konten Magna Talks, acuan utama adalah mengenai narasumber yang dibawa dan waktu. Dan Magna Talks dapat dilihat bahwa dari durasi podcast. Tidak terbatas dari durasi, Magna Talks memang tergantung pada narasumber tanpa ada pemotongan ataupun penambahan. Next. Tim produksi channel. Channel YouTube Magna Talks memiliki tim produksi yang bernama Magna Group. Magna Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif.
yang pada waktu itu Ias Lawrence yang menjadi host serta founder dari Magnatax adalah telah mengajukan pitching atau kerjasama kepada Magna Group untuk melakukan kerjasama produksi konten dengan tema podcast. Slide selanjutnya akan saya kembalikan ke Taufik. Silakan Taufik. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke kesimpulannya. Yaitu Magnatax yang dahulu mengawali podcastnya di SoundCloud dan Spotify, ini telah beralih ke dunia YouTube yang pertanggal 8 Januari 2022 sudah memiliki total 71,6 ribu subscriber. Ias Lawrence selaku host dan juga founder sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap channel Magnatax. Magnatax lebih memprioritaskan pesan moral yang didapat dari sang narasumber daripada memilih konten yang sedang viral. Magnatax mengedepankan konten yang bermakna dari cerita narasumber agar para pendengar mendapatkan pelajaran yang bisa dipetik serta dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Magnatax juga memberikan pilihan kepada penonton untuk dapat menentukan topik yang mereka sukai ataupun yang disukai oleh narasumber sehingga membuat jumlah pendengar yang tak sama setiap episodenya. Agar we talk you listen, tagline tersebut menjadi pedoman Magnatax untuk menyajikan konten-kontennya. Dengan menggunakan tagline tersebut, orang-orang lebih mudah menemukannya. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.